Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praklas Bagus Widodo dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 3B. Di sini saya akan melakukan dan menjelaskan tentang pengisian data validation dengan allow sebagai berikut. Ada whole number, list, date, time, text length dengan data bebas. Nah, di sini saya sudah membuat kerangka data terlebih dahulu yang berjudul data karyawan restoran selera kita dengan berisi nomor, nama karyawan, jenis kelamin, ID kerja, umur, tanggal awal kerja, jam masuk, jam pulang, kehadiran, jabatan dengan jabatan list jabatan. Langsung saja kita ke kolom yang pertama, yaitu di kolom jenis kelamin. Di kolom jenis kelamin ini saya akan buat data validation-nya dengan allow text length dan data di sini di less than dengan maksimum karakternya yaitu 12. Jadi nanti pengisiannya tidak boleh melebihi dari 12 karakter. Title-nya yaitu input jenis kelamin dengan input message-nya yaitu harus masukkan input sesuai dengan stylenya yaitu warning, titelnya yaitu input salah dengan error message-nya input yang Anda masukkan kurang dengan input message-nya yaitu input yang Anda masukkan kurang tepat, harap cek kembali data tersebut. Oke. Lalu kita tulis sesuai dengan jenis kelaminnya. Karena kurang dari 12 karakter. Ini perempuan juga bisa masuk karena kurang dari 12 karakter. Ini adalah data yang pertama. Kita ke kolom yang kedua yaitu ID kerja. Kita drag sampai bawah, klik data validation dengan allow text length, datanya yaitu equal to dengan length yaitu 6. Jadi nanti pengisiannya harus sama dengan 6 karakter. Input message-nya dengan titel input ID kerja. Input message-nya yaitu sesuai dengan format error alertnya yaitu stop dengan titel input salah. Error message-nya yaitu input yang Anda masukkan kurang tepat. Dengan error message-nya yaitu input yang Anda masukkan kurang tepat, harap cek kembali input tersebut. Nah, karena 6 karakter jadi harus diisi sebanyak sama dengan 6 karakter. S K A L
01 ini bisa karena sama dengan 6 karakter. Ini tidak bisa karena tidak sama dengan 6. KDL ini tidak bisa lagi karena melebihi dari kapasitas karakter. Lanjut di kolom kelima. Ini adalah data untuk ID kerjanya. Lanjut kita ke kolom ketiga, yaitu kolom umur. Kita drag sampai bawah, klik data validation. Allow-nya kita pakai yang whole number dengan datanya yaitu greater than dengan minimum 18. Jadi nanti kolom yang diisikan minimal 18 tahun. Input titelnya kita beri judul input message-nya yaitu harap masukkan input data sesuai dengan format yang telah tersetel. Error alert-nya yaitu saya pakai information. Titelnya error alert-nya saya pakai information dengan titel input salah. Error message-nya yaitu input yang Anda masukkan kurang tepat. Harap cek kembali input tersebut. Kita isi umur 18. Nah, ini terdapat informasi karena format yang telah saya setel di sini adalah minimal 18 tahun. 18 bisa karena melebihi dari 18 tahun. Kita pakai 18 lagi. Ada informasi juga karena tidak boleh kita coba isi dengan 17. Nah, terdapat informasi juga karena minimal yang kita pakai di sini adalah 18. Jadi harus melebihi dari 18 tahun. Nah, ini adalah data untuk data umur seperti ini. Selanjutnya kita ke kolom selanjutnya, yaitu di kolom tanggal awal kerja.
kita drag sampai bawah, klik data validation. Allow-nya kita memakai yang date, datanya yaitu between, start date-nya yaitu 01 2020 2020. Jadi nanti pengisiannya adalah antara mulai dari 1 Januari 2020 sampai 1 Maret 2020. Input message-nya dengan titel input tanggal awal masuk kerja. Harap masukkan sesuai dengan format yang telah tersetel. Dengan error alertnya kita memakai yang warning. Titelnya input salah juga. Error message-nya input yang Anda masukkan kurang tepat. Harap cek kembali input tersebut. Klik OK. Sekarang kita mulai mengisi di kolom tanggal awal kerja. Lanjut. Data tanggal awal kerja ini saya buat random dan secara bertahap untuk awal masuk kerjanya. Nah, terdapat warning lagi karena tidak termasuk antara 1 Januari 2020 sampai 1 Maret 2020. Nah, ini adalah untuk kolom tanggal awal kerja yang memakai data date dan datanya yaitu between. Kita lanjutkan ke kolom jam masuk. Kita drag sampai bawah juga. Klik data validation. Allow-nya saya pilih yang time dengan data equal to time-nya jam pukul 8. Jadi nanti untuk pengisiannya harus sama dengan pukul 8 dengan titel message-nya adalah harap masukkan input data sesuai dengan format yang telah tersetel. Dengan error alertnya stylenya saya pilih yang stop, input salah untuk judulnya. Dengan error message-nya input
yang Anda masukkan kurang tepat, harap cek kembali input tersebut. Dengan menggunakan allow time, maka kita memasukkan datanya. Nah, ada tanda stop karena tidak sesuai dengan format yang telah dibuat sebelumnya. Jadi nanti pengisiannya harus sama dengan pukul 8 semua. Berikut ini adalah data dari jam masuk yang menggunakan allow time dan data equal to. Ini. Selanjutnya kita ke kolom jam pulang. Sama seperti kolom-kolom sebelumnya, kita drag terlebih dahulu, klik data validation. Allow-nya kita memilih yang time dengan data less than or equal to. End time-nya kita buat jam 5 sore atau jam 17.00. Totalnya dengan titel input jam pulang, input message-nya harap masukkan input data sesuai dengan format stylenya saya buat information dengan titel dengan error message-nya yaitu input yang Anda masukkan kurang tepat, harap cek kembali. Error alertnya kita stylenya pilih stop, titelnya input salah, dengan error message-nya yaitu input yang Anda masukkan kurang tepat, harap kembali input tersebut. Klik OK. Oke, kita lanjutkan untuk kolom yang jam pulang. Kita isikan dengan data yang telah kita tersebut. Ini jam 5 termasuk bisa karena termasuk dalam format yang telah disetel. Nah, ada peringatan bahwa input salah karena tidak sesuai dalam range jam pulang tersebut, karena maksimal untuk pulangnya yaitu pukul 5.
Nah, ada lagi karena tidak sesuai dengan format yang telah disetel. Nah, ini adalah data pada jam pulang karyawan restoran selera kita. Kolom kehadiran. Kolom kehadiran ini saya akan membuat dengan data dengan allow list, dengan source-nya yaitu hadir ini adalah list-listannya, ada hadir dan ada izin. Kita bisa memasukkan data tersebut sesuai dengan format ini. Kita isi. Pengisiannya hanya bisa melakukan list ini saja. Nah, ini untuk list kehadiran, memakai list manual yang ditulis manual di fungsi tersebut. Kolom jabatan, di sini saya akan membuat kolom jabatan ini menggunakan list dengan list tabel pada ini. Caranya sama, kita drag terlebih dahulu, klik data validation, allow-nya pilih list, sort-nya kita memilih yang ini. Nah, di sini bisa menulis jabatannya sesuai dengan jabatannya. Saya pilih random saja. Ya, ini saya pilih random. Nah, seperti ini hasilnya. Bisa diedit untuk menyesuaikan besarnya. Nah, ini sudah jadi semua data-datanya. Kita bisa memberi warna pada tabel sesuai apa yang diinginkan, lalu bisa menambahkan keterangan untuk mempermudah data tersebut. Seperti ini tampilannya. Sekian tutorial pengisian dan penjelasan tentang data validation. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.